Sebagian ulama mengatakan al-haya hayaani, malu itu ada terbagi dua, hayaun mahmud wa hayaun madhmum. Ada malu yang terpuji, ada malu yang tercela. Malu yang tercela itu adalah sifat malu yang ada dalam diri seseorang yang mencegah dia dari berbuat kebaikan. Dalam dirinya ada perasaan malu. Perasaan malu itulah yang membimbing, mencegah dirinya dari berbuat kebaikan. Seperti malu bertanya, supan betakun terhadap hal-hal yang dia tidak mengerti dari perkara agama. Nah, ini malu dicela. Kada paham apakah maksudnya itu betakun supan. Nah, supan ini yang tercela. Itulah yang dimaksud dengan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna dinana hadza la yasluhu li mustahi. Agama Islam ini tidak cocok, tidak patut bagi orang yang pemalu. Nah, artinya pemalu, sifat malu yang tercela itu. Dalam hal menghilangkan kebuduhan dalam diri kita, hendaknya kita buang jauh-jauh perasaan malu itu. Karena itu malu yang tercela, bukan malu yang terpuji. Seorang perempuan dari Ansar datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perempuan itu bernama Ummu Sulaim. Datang kepada Rasulullah. Dia berkata, hal 'alal mar'ati min ghuslin idza talamat. Wahai Rasulullah, adakah perempuan itu wajib mandi andai kata dia bermimpi? Nah, ini pertanyaan, sebenarnya pertanyaan yang bikin malu, tetapi ini perlu ditanyakan karena masalah hukum agama. Ummu Sulaim bertanya kepada Rasulullah, adakah wajib perempuan itu mandi jikalau dia bermimpi? Berkata Rasul, na'am, ya, iza ra'atil ma, apabila dia melihat ada air maninya. Apa yang dilakukan oleh Ummu Sulaim ini dipuji oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha. Apa kata Siti Aisyah? Ni'man nisa'ul ansar lam yamna'hunnal haya ayyas'alna an amri diniha. Sebaik-baik perempuan kabilah Ansar tidaklah mencegah akan mereka perasaan malu daripada bertanya tentang masalah agama mereka. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi malu bertanya itu malu yang dicela. Malu amar ma'ruf nahi munkar itu adalah yang dicela. Malu turun ke tanah untuk sembahyang berjamaah di masjid, supan turun, itu malu yang dicela. Malu berkumpul dalam kebaikan, itu malu yang dicela. Nah, yang pertama adalah malu yang dicela tadi. Dan yang kedua, malu yang terpuji. Malu yang terpuji ini adalah khuluqun yab'asu ala tarkil kabih wa fi'alil malih. Satu sifat, satu akhlak yang mendorong atas meninggalkan yang jahat dan memperbuat yang baik. Nah, ini malu yang terpuji. Dengan adanya malu yang terpuji ini dalam dirinya, dia malu berbuat kejahatan. Dia malu tidak berbuat kebaikan. Nah, ini malu yang dicela.
Ini malu yang sangat tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila kita merasa malu kepada Allah berbuat satu maksiat, kita malu kepada Allah berbuat hal-hal yang tidak wajar, maka menunjukkan ketinggian derajat iman kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-haya syu'batun minal iman. Malu itu cabang daripada iman. Malu yang mana? Malu yang terpuji. Malu yang mendorong kita berbuat baik, mencegah berbuat kejahatan. Itu cabang daripada keimanan seseorang. Orang yang tidak malu berbuat jahat, tidak malu meninggalkan kebaikan, ini menunjukkan rendah kualitas imannya, lemah imannya. Umpamanya orang berduyun-duyun ke masjid sembahyang berjamaah, inya di pelatar lituk-lituk begawinang apakah kada disupan. Ini orang ke masjidan bejurut seorang begawi kada disupan. Nah, ini menunjukkan imannya sangat lemah orang ini. Mestinya ada malu. Orang azan sembahyangan berjamaah, tutupan orang toko, ini kada sibuk berjualan, mestinya malu. Bila tidak malu, nah ini orang kehilangan cabang imannya. Nah, ini malu yang terpuji. Dalam hal menepati janji, malu kalau kita tidak tepat janji. Apabila tuntung kena isuk didatangi orang kada tuntung, malu supan. Nah, ini tanda orang yang beriman. Didatangi orang isuk, datangi isuknya kandal muha kada tahu-tahu, kayaknya nang datang nang supan, nah ampun barang nang supan kebalik. Nah, ini manusia tipis imannya. Berhutang seminggu ditagih kada supa-supan, minggu kain aja nyari-nyari ke uang modelnya. Maka seorang nang berhutang ditagih kain, minggu kainannya pulang, kada ada rasa malu. Mana berhutang, mana mendustai orang, kada ada malu. Nah, menunjukkan iman ini orang diragukan, imannya sangat tipis. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, al-haya wal iman fi qaran, fa iza nuzi al-haya tabi'ahul akhar. Malu dan iman itu satu paket. Satu paket. Bila dicabut malu, mengikuti iman. Ini sepaket kalau dipisah antara iman dan malu itu. Bila inya kada ada lagi malunya, kada ada lagi imannya. Idza nuzi al-haya tabi'ahul akhar. Nah, para muhibbin rahimakumullah, sifat malu berbuat kejahatan, malu meninggalkan perbuatan baik, itu merupakan satu sifat yang mestinya kita hidupkan di dalam diri kita. Kita usahakan agar sifat itu ada di dalam diri kita, malu ini. Kana sallallahu alaihi wasallam ashadda hayaan min al-bikri fi khidriha. Rasulullah itu diceritakan pemalu, sangat pemalu, lebih pemalu dari seorang gadis dalam tutupannya. Malu apa Nabi kita? Beliau sangat malu, lebih pemalu daripada seorang gadis. Dijelaskan, kana yaghtasilu min wara'il hujurat. Nabi kita itu sidin mandi di belakang kamar-kamar sidin. Mana sudah bertapih, berbaju, mandi di belakang kamar pulang. Malu kelihatan orang aurat.
orang yang malu auratnya itu dilihat oleh orang yang tidak berhak melihatnya, ini menunjukkan kualitas imannya. Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu berkata, aku lebih suka dibunuh orang, kemudian aku hidup dibunuh lagi, hidup lagi dibunuh lagi, lebih suka itu ketimbang dilihat orang auratku. Itu bagaimana kita bayangkan kualitas malunya Salman Al-Farisi ini. Dalam tubuh kita ada aurat. Aurat itu bahasa kitanya aib. Ada paham aib, celah. Artinya kada boleh dilihat orang kecuali orang-orang tertentu yang berhak untuk melihatnya. Itu aurat. Nah, orang yang membuka bibas auratnya ini orang kada punya malu. Kalau bini kita kada berhakamban, bini kita kada pemalu, kada beriman. Bini kita membuka aurat keluar rumah, berarti bini kita kada pemalu, berarti kita berisi bini yang kurang imannya, karena ketiadaan malunya itu. Para muhibbin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-haya la ya'ti illa bi khair. Malu itu tidak mendatangkan melainkan kebaikan. Jadi sifat malu ini pasti mendatangkan kebaikan kepada orangnya itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, istahyu minallah haqqal haya. Malulah kalian terhadap Allah sebenar-benar malu. Jadi malu itu sebenarnya adalah kepada Allah, bukan kepada manusia. Tetapi malu kepada manusia itu sebagai contoh alamat bahwa orang ini dengan manusia aja kada sopan, apalagi dengan Allah. Nah, para ulama menjelaskan bagaimana caranya kita mendapatkan malu itu, malu terhadap Allah. Wa yuktasabul haya min Allah bi ma'rifati qurbihi min ibadihi wa ittila'ihi alaihim wa ilmi. Didapat malu itu daripada Allah dengan mengenal kedekatan Allah daripada kita, melihatnya Allah atas kita, mengetahuinya Allah apa yang terjadi pada diri kita. Itu yang ditanamkan. Nah, malu terhadap Allah itu kada akan bisa ada dalam hati kita kalau kita kada merasakan Allah itu dekat. Allah itu selalu melihat apa yang kita laksanakan. Allah mengetahui apa yang kita lakukan. Nah, pendalaman itu yang mengakibatkan timbulnya malu terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya malu inilah kedudukan yang tinggi, derajat yang tinggi, lebih daripada khauf, lebih daripada raja. Nah, yang pertama, merasakan kedekatan Allah. Yang kedua, supaya timbul malu itu adalah wa bi ihsanihi ilaih wa taqsirihi iyyahu. Kita merasakan kebaikan Allah kepada kita dan kurangnya kita terhadap Allah. Allah setiap detik, setiap saat memberikan nikmat kepada kita, macam-macam nikmat. Tapi kita gunakan nikmat untuk maksiat. Kita gunakan nikmat untuk yang dilarang Allah. Nah, kalau kita takur yang demikian akan menumbuhkan haya, malu terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Para aulia Allah seringkali mereka berkata, aku malu berdoa kepada Allah karena nikmat yang ini pun aku belum mampu melaksanakan dengan sebaik-baiknya kesyukurannya.
Mereka malu berdoa kepada Allah, malu minta sihatakan, malu minta murahkan rezeki, malu minta keselamatan, malu. Kenapa? Karena sangat banyak sudah menerima nikmat Allah, sedangkan kita masih kurang pengabdian kepada Allah. Imam Ibnu Hajar rahimahullah berkata, man istahya minan nas ayyarahu ya'ti biqabih da'ahu dhalik ila ayyakuna ashadda haya'an min rabbih wa khaliqihi azza wa jal. Barang siapa yang malu daripada manusia bahwa mereka melihat dia itu melakukan kejahatan, itu membawa kepada dia bersangatan malu terhadap Tuhannya. Nah, jadi dari manusia dahulu. Supan kelihatan orang terbuka aurat, supan kelihatan orang berbuat kejahatan, supan kelihatan orang kada sembahyang, supan kadang-kadang orang kada puasa. Dari supan-supan itu akhirnya membawa kepada malu terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah, sifat malu yang ada dalam diri kita itu merupakan benteng diri, kehormatan diri, sehingga diri kita dilindungi oleh Allah, dilindungi oleh agama daripada digunjing, dicela orang. Kalau kita ada punya sifat malu, maka orang dilarang menggibah kita. Tidak boleh orang lain menggunjing kita selama kita ada punya sifat malu di dalam diri kita. Tapi kalau sudah sifat malu itu kita lemparkan, sifat malu sudah kita buang, maka kehormatan kita menjadi perai. Artinya orang-orang dibolehkan menggunjing kita, menggibah kita. Rasulullah SAW bersabda, man alqa jilbabal haya an wajhihi falau ghibatalahu. Orang-orang yang membuang malunya, maka orang itu tidak mengapa digibah baginya. Contohnya minum arak, itu satu kemaksiatan. Kalau ingin beriman mestinya malu ketahuan orang, kelihatan orang minum arak. Ada ini sudah hilang malu. Di warung, di tengah jalan, nah minum arak, berarti ini orang sudah membuang malunya. Nah, orang ini boleh kita gibah, boleh digunjing sebagai orang yang peminum arak. Oh, si anu itu peminum, ada berdosa kita. Kenapa? Karena dia sudah membuang malunya. Perempuan-perempuan yang membuka aurat, kesana kemari membuka aurat, itu orang yang sudah membuang malunya, membuang imannya. Maka perempuan ini halal untuk digibah, bahwa itu perempuan yang tidak iffah, perempuan yang tidak bisa menjaga kehormatan dirinya. Nah, jadi sifat malu ini membintingi kehormatan kita. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri berkata, salah satu maghibata lahum sahibul hawa wal fasiqul mu'lin bifisqi wal imamul jair. Ada 3 kelompok manusia yang tidak mengapa menggibah mereka. Satu, orang yang dikendalikan hidupnya oleh hawa nafsunya. Yang kedua, orang fasik yang menzahirkan dengan kefasikannya. Yang ketiga, pemimpin yang zalim, pejabat yang zalim. Gibah, ada apa-apa? Wah, itu korupsi, ada apa-apa? Kalau bujuran korupsi. Kenapa sebabnya mereka yang 3 kelompok ini kita boleh menggibah, kada dilarang? Karena mereka membuang malu dari diri mereka. Mereka kada malu.